pahami dan yang abang tahu penyebab tutupnya kawan-kawan peternak puyuh di Jambi. Kandangnya tutup dan mereka sudah nggak fokus lagi, nggak fokus lagi. Iya. Ya kalau untuk kita langsung jawab ya guys. Jadi biar nggak terlalu ini. Jadi kalau untuk penyebab tutupnya kawan-kawan di Jambi itu sebenarnya ya banyak hal sih, banyak hal. Cuman kalau yang menurut yang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita sapa Bang Edi. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang Joni. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita jumpa terus pokoknya guys. Ya. Hari ini kita sudah janjian. Kalau kemarin ya kita kodong gitu. Kalau hari ini kita sudah janjian. Kalau saya mau datang lagi ke kandangnya Bang Edi. Karena masih ada banyak nih Bang yang mau kita pelajari sama-sama. Bahkan kawan-kawan pun apa yang terjadi di kota Jambi, terus di provinsi Jambi, dan bahkan ada di Indonesia pun, khususnya di peternakan puyuh gitu. Jadi gini langsung aja sih Bang, sekedar mukadimah tadi. Ini kan saya tertarik untuk membahas, pada video ini tertarik untuk membahas apa yang terjadi di kota Jambi, khususnya di kalangan peternak puyuh, di kandang peternak puyuh. Kita yang di kota Jambi, kalau saya kan di kota Jambi, kalau abang ya fokusnya di Muaro Jambi ya domisili kandangnya. Tapi kalau untuk di provinsi Jambi secara luas, ini sudah menjadi marak wabah. Kita kawan-kawan peternak ini banyak tutup. Banyak yang tutup. Iya. Kalau Bang Edi kan secara komunikasi baik dengan semua peternak hampir rata-rata yang ada di provinsi Jambi ya Bang ya. Baik yang baru ataupun yang sudah lama, karena Abang fokusnya di pembibitan. Nah, coba apa sih Bang yang Abang pahami dan yang Abang tahu penyebab tutupnya kawan-kawan peternak puyuh di Jambi? Kandangnya tutup dan mereka sudah nggak fokus lagi, iya. Ya kalau untuk kita langsung jawab ya guys. Jadi biar nggak terlalu ini. Jadi kalau untuk penyebab tutupnya kawan-kawan di Jambi itu sebenarnya ya banyak hal sih, banyak hal. Cuman kalau yang menurut yang saya ketahui, ya mereka juga sebenarnya ya ada yang tutup, ada yang buka lagi gitu. Oh, jadi ini sempat tutup, beberapa bulan buka lagi gitu. Ada yang sebagian kawan ini tutup, cuman nanti ada lagi ada yang pemula baru. Ini peternak pemula baru. Tetapi mayoritas rekan-rekan itu yang ada di Jambi itu bertahan itu paling-paling ya 2 tahun. Itu sudah paling lama ya? Ya, 3 tahun itu kadang-kadang seperti itu. Nah, penyebab tutupnya itu biasanya dimulai dari nggak imbangnya antara harga telur dengan harga pakan. Itu penyebab yang paling utama. Berarti biaya produksinya yang nggak sesuai. Iya, nggak sesuai. Nah, terus biasanya nih, sedang lagi kayak tahun-tahun kemarin itu kan harga pakan itu naik. Iya, harga pakan naik. Kemudian harga telur kita untuk di lokal sebenarnya bisa mengimbangi. Dengan harga pakan yang ada di lokal kita. Tetapi lagi-lagi ada barang dari luar yang masuk, kemudian harganya murah betul. Jauh dibandingkan dengan harga yang ada di lokal. Jadi kita peternak ini mau jualnya, ya mau tidak mau harus mengikuti harga murah dari yang dari luar tadi. Karena kan pembeli ini kan taunya kan murah. Ya. Entah itu kualitas bagus apa enggak kan dia kan nggak tahu. Yang penting belinya murah dapat banyak kan gitu. Nah, sementara waktu peternak yang ada di Jambi mau mengimbangi harga telur yang dari sana sudah kebingungan gitu. Sementara waktu harga pakan kita mahal. Kemudian harga yang dari pakan yang di provinsi tetangga itu lebih murah. Jadi kita harus dituntut bersaing dengan produk dari luar provinsi. Makanya dari itu terkadang banyak yang goyang. Terkadang gini, kita ini yang dari kandang, kalau memang ada mungkin pengguna-pengguna atau konsumen kita yang deket-deket sini, oke lah belanja ke kandang kita, beli ke kandang kita. Itu harga masih kita bertahan. Tapi kalau mereka sudah beli di pasar, Mas wong di pasar sekian kok di kandang malah mahal gitu loh. Ya katakan mungkin selisihnya 3.000 atau 4.000 ya lumayan itu Bang. Karena kan di pasar itu kan ya itu tadi barang dari luar gitu loh, barang dari luar. Nah dari situlah kawan-kawan itu biasanya nggak tahannya di situ.
Banyak sih sebenarnya, ada sebagian kawan itu yang mencoba mensiasati dari pakan, Ya. oplos segala macam. Nah itu kemenangannya dia di situ, gitu loh. Ya perkara pakan oplosan itu bagus atau enggak, ya mungkin nantilah kita bahas itu masalah pakan itu gimana, kalau oplosan itu gimana kan. Ya. Yang jelas intinya kalau peternak ini, kalau dia bisa eksperimen masalah pakan, lebih bisa mendorong masalah pakan agak ekonomis, mungkin harga pakan kita kuruskan dengan harga pakan murni itu lebih di bawah pakan murni. Artinya 30% aja berbeda. Perbedaan itu mungkin peternak masih banyak yang bisa bertahan. Iya. Nah gagalnya kemarin itu kan pada di situ. Masalah oke lah kalau masalah perawatan, kalau di Jambi kan kalau ada kendala kan kita kan di grup kan ada. Ya. Mungkin kematian, mungkin yang lain-lain. Cuman kalau sudah masalah harga telur, nah itu dia. Ribut jadinya di grup. Ini harga ini sekian. Kalau untuk saat ini di bulan September ini, harga telur di Jambi masih aman. Tetapi kan kita berbicara konteksnya tadi, penyebab tutupnya kawan-kawan rata-rata di situ. Karena harga pakan dan harga telur nggak seimbang. Jadi harga pakan yang terlalu tinggi, harga telur yang terlalu rendah. Artinya biaya produksi dan biaya produksi dan penghasilan itu beda. Nggak ketemu, tekor. Jadi di situ mereka kawan-kawan itu kebanyakan itu tutup gitu. Dan juga mungkin faktor lain. Kadang-kadang kan kayak puyuh ini ya jujur ya. Kadang nggak bisa loh kita tinggal. Kita mau pakai anak kandang pun terkadang hasilnya pun beda. Misalkan kayak saya kemarin berapa hari, mungkin seminggu Lebaran, saya tinggal di sini, saya pakai anak kandang. Besok hasilnya beda, turun, drastis turun, kemudian puyuh pada stres. Nah itu kebanyakan kayak gitu. Itu penyebabnya gimana tuh Bang? Ya karena mungkin ganti tangan. Karena kan anak kandang yang di sini yang saya tinggal, saya pekerjakan. Seminggu dah urusi kandang. Padahal sudah kita kasih tahu begini. Begitu kita lihat ke sini, ya itu tadi perawatannya beda. Beda orang beda. Terkadang seperti itu, nggak ketemunya di situ. Beda orang pun beda perawatan kadang-kadang. Walaupun kita pakai anak kandang pun sudah kita didik harus begini. Terkadang beda. Kalau kita nggak turun, pasti ada hasil yang beda di situ. Itu pasti, biasanya pasti. Tapi paling utama penyebabnya yaitu tadi. Harga pakan nggak imbang. Kemudian harga dari luar masuk dengan relatif yang murah dibandingkan dengan yang di lokal. Kan gitu. Nah kebanyakan juga untuk rekan-rekan di Jambi ini, usaha kandang puyuh ini itu biasanya untuk sampingan. Hanya untuk sampingan. Mereka punya pekerjaan lain. Ada yang mungkin ojek online, kan? Ada yang mungkin kerja bangunan, ada yang sopir. Rata-rata sebagian kawan-kawan seperti itu. Jadikan ini sebagai sampingan. Iya, sampingan. Kira-kira kalau menurut Bang Edi itu maksimal nggak hasilnya kalau dijadikan sampingan? Artinya kan kalau kita sifatnya sampingan ini ada syukur ya nggak apa-apa. Ya, makanya itu tadi. Kalau menurut saya yang namanya sampingan bukan utama ya. Bukan utama. Kalau sampingan itu kan ya biasanya hasilnya itu ya cuma untuk menopang sampingan. Artinya ya mungkin untuk jajan anak lah, gitu loh. Jadi mungkin yang kita kerja dari fokusnya ini tadi, mungkin yang kerja di bangunan atau kerja di sopir segala macam, yang swasta lah gitu. Dengan adanya kita ternak puyuh ini menghasilkan, yaitu mungkin nggak ini apa namanya, hasil pokok yang dari kerja itu tadi bisa ditabung, kemudian yang hasil dari puyuh ini bisa untuk hari-hari. Gitu. Biasanya seperti itu, karena di Jambi ini kalau saya amati itu banyak peternak-peternak kecil yang hanya di samping rumah, di halaman-halaman tertentu gitu. Itu kebanyakan di situ. Itu berarti aja memanfaatkan lahan yang sedikit tadi. Yang sedikit tadi, karena kan puyuh kan simpel. Dia kan ditumpuk-tumpuk kan bisa ya. Tapi kita kembali lagi ke penyebab tutupnya ya rata-rata itu. Tapi ada juga loh yang tutup kemarin di daerah Kenali. Itu tutup lantaran kena aratan. Itu ada juga yang aratan itu kayak mana ya, kalau orang kita bilang itu aratan itu kayak flu burung. Jadi mati semuanya, virus gitu. Mati semuanya. Itu bisa juga terjadi, penyebabnya seperti itu bisa juga. Tetapi hal yang lebih sering yang dialami oleh rekan-rekan yang ada di Jambi, kebanyakan itu tadi.
harga pakan itu begitu melambung tinggi, kemudian harga telur nggak bisa naik. Itu kemarin banyak yang kejadian kayak gitu, yang kawan-kawan itu mengurangi populasi hingga akhirnya mengurang sampai nol. Contoh, ya kandang di depan saya tutup. Sudah tutup sampai sekarang. Itu akhirnya dia dari populasi yang katakanlah 10 dikurangin jadi 5, dikurang jadi 3, tahu-tahu habis. Tahu-tahu habis. Oke, itu salah satu, itu penyebab yang paling tinggi ya Bang ya. Artinya harga pakan yang terlalu tinggi dan harga penjualan telur yang lebih murah. Akhirnya nggak bisa menutupi. Biaya produksi juga nggak bisa menutupi. Ada nggak lagi Bang? Contoh misalnya katakanlah cuaca yang ekstrim atau cuaca yang tadinya panas atau berubah jadi cuaca yang mendung, dingin, atau musim hujan gitu. Itu bisa berpengaruh nggak Bang? Bisa berpengaruh. Tapi terkadang juga kalau cuaca panas ya. Kalau cuaca panas betul, ekstrim panasnya, itu biasanya memang telur berkurang dia. Berkurang. Bisa berkurang itu ya sekitar 10 atau 15%-an lah biasanya. Kurang itu ya. Lumayan itu kalau cuaca ekstrim panasnya bukan main itu. Cuman kan kadang-kadang kan rekan-rekan di Jambi juga sering saya sarankan kalau memang mau bikin kandang itu ya sistemnya kita kayak pakai hubungan gitu. Kayak rumah gitu. Kalau kita terlalu datar kayak gini, ini yang deket seng ini dia terlalu panas. Terlalu dekat dengan seng, terlalu panas gitu ya. Kemarin yang di deket Jambi Parades tuh saya ingatkan, ini kandangnya nanti kalau tengah hari panas, dia panas loh. Ngatasinya gimana Pak? Ya setidaknya ada kardus lah. Kita taruh kardus untuk decknya di bawah sengnya gitu. Karena kan kalau untuk rata-rata di Jambi itu, paling simpel itu menggunakan seng. Karena kalau genteng jarang orang jual di Jambi, rata-rata seng. Jadi kalau kardus itu kan bisa lah untuk menghambat panasnya dia turun, minimal mengurangi. Iya, karena kardus itu kan ada kayak gelombang-gelombangnya gitu. Nah itulah itu mampu bisa untuk mengurangi panas ekstrim itu tadi. Memang biasanya kayak gitu. Kalau kebanyakan, misalnya kalau kebanyakan iklim panas di puyuh, puyuh itu kurangnya makan. Jadi dia asik minum kalau dia panas. Tapi kalau dia musimnya dingin, dia banyak makan. Minumnya kurang. Nah itu, makanya nggak stabil gitu. Terkadang gitu. Tapi sejauh ini, walaupun ekstrim cuaca panas seperti apa, dengan kandang saya yang seperti ini, alhamdulillah saya nggak kena dampaknya. Alhamdulillah ya. Kalau kandang Bang Edi ya saya akui memang. Makanya faktor kandang itu terkadang itulah yang bisa mempengaruhi panas itu tadi. Sudah panas, sirkulasi udaranya kurang walaupun pakai kipas. Kan kalau pakai kipas kan cuman berputar di situ. Udara di dalam itu yang diputarnya. Nggak bisa dia keluar. Bukan udara di luar yang diambil. Makanya kalau untuk ternak puyuh itu yang paling utama memang atapnya itu pikirkan. Ya kebanyakan kawan-kawan itu kan karena untuk sampingan, jadi ya dibikin miring lah di samping rumah gitu. Nggak taunya pas cuaca ekstrim panas bukan main, nah di situ pengaruh. Rupanya tahu-tahu dampaknya di situ. Dampaknya di situ. Dan itu pun bisa mempengaruhi akhirnya populasi produksi menurun karena sudah kita nggak bisa lagi menutupi populasi dan juga produksi, akhirnya memilih untuk tutup. Nah itu kebanyakan di situ. Tapi ya faktor utamanya itu tadi lah Bang Joni. Mereka itu antara harga pakan naik kayak bulan-bulan kemarin itu kan 3 bulan 5 bulan yang lalu ya, itu kan seluruh peternak kan ngeluh gitu. Kalau saya nengok di komentar di YouTube saya itu kan, entah itu dari Sabang sampai Merauke, yang dari Aceh, dari ini pakan naik, kemudian harga telur turun gitu. Nah itu yang berpengaruh di situ. Akhirnya apa? Peternak banyak yang mengurangi, kemudian ada yang tutup dulu, ada juga sebagian yang nyambung, ada juga sebagian yang sudah tutup total. Karena nggak ketemu di untung, nggak ketemu di hasil. Ya namanya balik-balik lagi kan rezeki itu tadi. Kalau memang rezeki kita ada di puyuh ya mudah-mudahan ya tetap berkembang. Jalan dan berkembang. Jalan. Tapi kalau memang rezeki kita nggak ada di puyuh ya apa boleh buat. Kita paksa pun kalau memang di situ kerugian yang ada ya untuk apa? Ya jangan lagi diteruskan. Jangan diteruskan. Daripada nombok habis sertifikat. Iya. Gitu. Nah jadi artinya teman-teman itulah yang disampaikan oleh Bang Edi. Ini sudah jadi tren di Jambi ya Bang ya. Kawan-kawan kebanyakan yang dari tadinya mungkin di Jambi ada 50 sekitar 50 kandang ya. 50-an. Kalau di Jambi itu sekitar 50, tapi sekarang semuanya sudah menurun, sudah nggak tahu lagi sekarang berapa. Kita sudah nggak mendata lagi untuk jumlah itu. Nah, penyebab pasti yang membuat kawan-kawan peternak tutup itu sudah pasti dari
harga telur yang turun karena kita dapat serangan dari luar kota ya Bang ya, dari luar provinsi, dengan harga mereka yang lebih murah, akhirnya kita terpaksa untuk mengimbangi daripada nggak terjual, ditambah lagi harga pakan yang tinggi. Gitu, karena 10.000, 20.000 pun sudah berpengaruh ya Bang. Nggak balance ya. Iya, nggak balance. Nah, jadi kalau teman-teman di luar Provinsi Jambi nanti bertanya-tanya, kok kawan-kawan di Jambi banyak tutup. Nah, inilah penyebab pastinya. Dampaknya seperti itu. Tapi pemain baru juga ya banyak bermunculan juga ya. Iya, jadi gimana ya Bang? Mati satu tumbuh 1.000. Silih berganti iya, pokoknya. Silih berganti. Tergantung nanti ada nggak dia rezeki di ternak puyuh gitu saja gitu. Nah, Bang, kita masih ada seperti ini tadi penyebabnya kenapa tutup dengan harga pakan dan harga telur. Nanti di video berikutnya saya tertarik untuk membahas tentang solusi, Bang. Solusi. Iya. Nah, untuk teman-teman solusi gimana sih supaya untuk mengatasi harga telur dan juga harga pakan. Gitu. Ikuti terus channel Edi Puyuh Jambi dan juga sahabat Puyuh Jambi. Kita akan membahas satu persatu apa yang ada di Jambi, dan juga ada beberapa ilmu-ilmu lagi yang bakal kita sharing karena kita sama-sama belajar. Ya, cukup sampai di sini videonya teman-teman. Terima kasih.